Shalom. Terima kasih telah bergabung di Pelita Pengharapan. Mari membuka hati, menikmati hadirat Tuhan dan menerima kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani aktivitas hari ini, kami datang mendekat kepadamu dan membuka hati kami bagi firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti kehendak Tuhan, menguatkan iman kami, dan menolong kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pernahkah Anda merasa lelah menghadapi masalah yang seolah tidak ada habisnya? Mungkin persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau pergumulan yang hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Di saat seperti itu muncul pertanyaan dalam hati, Tuhan, apakah Engkau masih melihat keadaanku? Apakah Engkau masih peduli kepadaku? Jika pagi ini Anda sedang berada dalam kondisi seperti itu, jangan lewatkan renungan ini. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Namun ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan. Apakah kita sedang hidup di pihak Tuhan? Mari kita renungkan bersama. Seringkali ada hal-hal dalam hidup yang dahulu terasa biasa saja bagi kita. Cara berbicara, cara bergaul, kebiasaan tertentu, bahkan cara kita merespons emosi. Namun ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, Roh Kudus mulai menyadarkan kita bahwa tidak semua yang dahulu kita anggap biasa ternyata berkenan di hadapan Allah. Karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki hati yang mau diajar. Kita perlu berani memeriksa diri dan bertanya, Tuhan, apakah ada sesuatu dalam hidupku yang tidak menyenangkan hati-Mu? Proses ini memang tidak selalu mudah, tetapi Tuhan sedang membawa kita menuju kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah keadaan ketika kita semakin mampu membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semakin seseorang percaya bahwa Allah itu benar-benar ada, semakin berbeda pula cara hidupnya. Cara berbicara menjadi lebih bijaksana, sikap menjadi lebih lembut, emosi lebih terkendali, dan hatinya semakin peka terhadap dosa. Bukan karena dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi karena ia tidak ingin menyakiti hati Tuhan yang begitu mengasihinya. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi persoalan yang berat. Mungkin tentang pasangan hidup, anak-anak, keluarga besar, pekerjaan, keuangan, atau ancaman tertentu yang membuat hati Anda gelisah. Namun pagi ini Tuhan ingin mengingatkan Anda bahwa Dia hidup. Ya, Tuhan hidup. Dia tidak jauh dari Anda. Dia tidak menutup mata terhadap air mata Anda. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas keadaan yang sedang Anda hadapi. Karena itu, datanglah lebih dekat kepada Tuhan. Merapatlah kepadanya melalui doa, penyembahan, dan ketaatan kepada firman-Nya. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan Anda. Tuhan akan menopang Anda. Tuhan akan menguatkan Anda. Dan pada waktunya yang terbaik, Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Karena itu, jangan biarkan ketakutan menguasai hati Anda. Ketika kita terlalu dikuasai rasa takut dan kekhawatiran, seringkali kita lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Di balik semua yang terlihat oleh mata manusia, ada Allah yang nyata, Allah yang hidup, dan Allah yang Maha Hadir. Lalu mengapa kadang-kadang kita masih sulit percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Seringkali penyebabnya bukan karena Tuhan jauh dari kita, melainkan karena ada bagian hidup kita yang belum sungguh-sungguh diserahkan kepadanya. Kesucian hidup memiliki hubungan yang sangat erat dengan iman. Semakin kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, semakin kuat pula keyakinan kita kepadanya. Dan ketika iman kita menjadi kuat, kita tidak mudah diguncang oleh keadaan. Kita belajar percaya bahwa Allah yang memerintah atas segala sesuatu pasti sanggup campur tangan dalam setiap persoalan hidup kita. Karena itu, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan hari ini. Seringkali kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau berada di pihakku? Tetapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah aku sedang berada di pihak Tuhan? Pertanyaan ini sangat penting. Sebab jika kita hidup melawan kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita berharap menikmati perlindungan dan penyertaan-Nya? Sebaliknya, ketika kita memilih hidup di pihak Tuhan, kita dapat berjalan dengan tenang karena Dia menyertai kita. Lalu bagaimana cara hidup di pihak Tuhan? Pertama, hiduplah dalam kesucian. Bukan berarti kita menjadi manusia yang sempurna tanpa kesalahan.
Namun kita memiliki kerinduan untuk meninggalkan dosa dan hidup berkenan di hadapan Allah setiap hari. Kedua, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah menolong sesama yang membutuhkan. Mungkin Tuhan mempertemukan Anda dengan seseorang yang membutuhkan perhatian, bantuan, doa, atau dukungan. Jangan langsung menganggap itu sebagai gangguan. Bisa jadi Tuhan sedang memberi kesempatan kepada Anda untuk menjadi saluran kasih-Nya. Bahkan keadaan-keadaan yang merepotkan sekalipun seringkali dipakai Tuhan untuk melatih hati kita. Orang yang membutuhkan pertolongan, teman yang sedang mengalami kesulitan, anggota keluarga yang menguras kesabaran, semua itu bisa menjadi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Daripada terus mengeluh, belajarlah bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan melalui keadaan ini? Apa yang dapat kulakukan untuk menyenangkan hatimu? Dan yang ketiga, marilah kita menolong orang lain untuk semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya memikirkan pertumbuhan rohani diri sendiri, tetapi juga mengajak orang lain hidup takut akan Allah, mengasihi Tuhan, dan tidak terikat pada nilai-nilai dunia yang menjauhkan mereka darinya. Bukankah itu sebuah panggilan yang indah? Jika hari ini Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, masih memberi kesempatan mendengar firman-Nya, dan masih menguatkan keyakinan kita bahwa Dia ada, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Bertumbuhlah semakin dekat dengan Tuhan, hiduplah di pihak-Nya, hiduplah dalam kesucian, jadilah berkat bagi orang lain. Dan percayalah, tidak ada seorang pun yang berharap kepada Tuhan lalu dikecewakan oleh-Nya. Tuhan memperhatikan setiap anak-Nya yang hidup dalam ketaatan dan bersandar kepada-Nya. Jika Tuhan berada di pihak kita, tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan rencana-Nya atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ampunilah kami jika selama ini kami sering hidup menurut keinginan sendiri dan kurang memperhatikan kehendak-Mu. Tolong kami untuk selalu berada di pihak-Mu, hidup dalam kesucian, taat kepada firman-Mu, dan memiliki hati yang peduli kepada sesama. Bagi setiap orang yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau pergumulan lainnya, kiranya tangan-Mu yang kuat menopang dan menguatkan mereka. Tanamkan keyakinan yang teguh di dalam hati kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk semakin dekat kepada-Mu dan semakin menyenangkan hati-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.